Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tasafa bil kamala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahu jami'il mawjudat. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan khairul makhluqat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim fa'alul lima yurid. Sadaqallahul azim. Pada kajian kita kali ini akan kita bahas sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu iradat, berkehendak. Dan Allah taala itu tidak dipaksa oleh orang lain. Jika dipaksa, itu namanya karahah. Mustahil Allah bersifat karahah. Dan kehendak Allah Ta'ala itu di atas semua kehendak-kehendak yang lain. Kita hendak ini, Allah kata hendak, maka gagal kehendak kita. Kita hendak ini, Allah menghendaki, maka tercapailah apa yang kita kehendaki. Jadi kehendak Allah Ta'ala itu di atas semua kehendak-kehendak. Iradat artinya berkehendak. Wajib Allah Subhanahu wa taala bersifat iradat, artinya berkehendak. Mustahil ia bersifat karahah, artinya terpaksa. Kita berdoa itu masalah anak supaya kabul, ada. Kita berdoa karena perintah Allah. Perintahnya ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya kukabulkan. Kita berdoa minta kepada Allah bukan makna kita mengimlat, memaksa Allah agar kabul, kada. Kita berdoa, pertama doa itu ibadah, yang kedua doa adalah perintah Allah Ta'ala. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Ad-du'a'u mukul ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Tentang kabul tidak, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, minta ini, minta itu, bukan makna kita memaksa Allah pada. Allah Ta'ala tidak bisa dipaksa. Mustahil Allah bersifat karahah, artinya terpaksa. Dalilnya sekalian alam ini atau baharu ini alam. Alam ini ada sebagai bukti pada Allah itu berkehendak. Berkehendak Allah menjadikannya. Lalu adalah alam ini. Mustahil alamnya ada dengan sendirinya tanpa pencipta yang berkehendak. Nah, tidak puas kalau hanya dalil akli saja. Ditambah lagi dalil nakli, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Buruj ayat 16. Fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Tuhan memperbuat sesuatu yang dikehendakinya.
Seseorang kaya itu Allah yang menghendaki. Seseorang miskin itu Allah yang menghendaki. Seseorang sakit itu Allah yang menghendaki. Nah, seseorang sehat itu Allah menghendaki. Seseorang berbuat maksiat itu sudah kehendak Allah. Nah, yang semacam ini hanya kita buka di majelis sajalah. Di tengah-tengah awam tidak boleh kita katakan orang itu maksiat itu kehendak Allah, boleh. Itu ada adabnya lah. Jadi secara adab, kalau kita berbuat maksiat jangan dinisbahkan kepada Allah yang menghendaki. Tapi akuilah kehendak kita agar kita sadar lalu mau bertobat, menyesal dan tidak mengulanginya lagi. Secara hakikatnya seseorang berbuat maksiat, berbuat baik itu adalah kehendak Allah Ta'ala. Secara hakikatnya lah. Ma asabaka min hasanatin fa minallah. Apa-apa yang engkau berbuat baik itu adalah kehendak Allah. Wa ma asabaka min sayiatin fa min nafsik. Dan engkau berbuat kejahatan itu disebabkan kehendakmu. Ini bakal adab lah. Ujung ayatnya kullu min indillah, katakan hai Muhammad semuanya adalah datang dari Allah Ta'ala. Itu akan malaikat. Secara adab dan kita berbuat baik itu disebabkan kehendak Allah Ta'ala. Kita berbuat jahat disebabkan kehendak kita sendiri. Itu akan adab lah. Supaya kita mau sadar, mau berhenti daripada berbuat yang jahat dan menyesal dan bertobat. Penjelasan. Wajib bagi kita mengiktikadkannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat iradat, artinya berkehendak. Artinya kalau kita mengetikatkan berpahala, wajib. Bila kita tidak mengetikatkannya berdosa. Ini wajib pada syarat. Wajib kita mengetikatkan, meyakini Allah itu Maha berkehendak. Artinya bila kita mengetikatkan berpahala, bila kita tidak mengetikatkannya berdosa. Iradat Allah SWT berlaku terhadap semua mungkinat. Arti mungkinat sesuatu yang boleh ada dan boleh tiada. Jadi takluknya, sasarannya iradat Allah itu kepada mungkinat, atau kata lain kepada al-jaizat, sesuatu yang boleh ada dan boleh tiada. Itu sasarannya sifat iradat Allah Ta'ala itu. Baik dalam segi mengadakan atau meniadakan, maupun dalam segi pengembangan dan pembinaan selanjutnya. Nah, seperti mengadakan alam ini, itu kehendak Allah Ta'ala. Karena alam ini boleh ada, boleh tiada. Orang berbuat baik itu adalah kemungkinan. Nah, Allah menghendaki baik, maka orang itu berbuat baik. Itu takluk atau sasaran sifat iradat Allah Ta'ala. Kalau kodratnya kita bahas dahulu, sasarannya kepada al-jaizat juga. Kodrat Allah Ta'ala itu tidak bersasaran kepada yang wajib, tidak juga kepada yang mustahil, hanya kepada al-mungkinat atau al-jaizat. Terhadap semua mungkinat ini
berlaku kehendak Tuhan secara tidak terpaksa atau karena dipaksakan oleh yang lain. Tidak bisa, karena Allah itu berkuasa mutlak. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada Tuhan di atas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkehendak dengan sendirinya tanpa ada paksaan oleh yang lain, tanpa ada paksaan oleh malaikat, oleh wali, oleh siapapun. Allah berkehendak sendiri, dan kehendak Allah Ta'ala itu di atas semua kehendak-kehendak yang lain. Tidak ada sesuatu peristiwa yang terjadi secara kebetulan dengan pengertian di luar kehendak Tuhan. Tidaklah, alam ini hanya kebetulan ada. Oh itu pasti dikehendaki Allah menjadikan. Tetapi semua gerak dan harakat, baik gerak mubasyarah langsunglah atau gerak tawallud tidak langsung, semuanya berlaku atas taksis, ketentuan dan iradat Allah Ta'ala. Gerak mubasyarah langsung itu kayak gerak orang menggetar, itu langsung. Nah, tawallud itu misalnya lah cincin bergerak dengan bergeraknya jari. Di jari ini digerakkan oleh Allah Ta'ala, cincin Allah gerakkan lagi. Itu gerak tawallud namanya. Cincin Allah kehendaki bergerak, jari Allah kehendaki bergerak. Lain jalan, cincin bergerak karena geraknya jari ada. Tapi jari digerak oleh Allah SWT, cincin Allah gerak lagi. Namanya gerak tawallud namanya lah, dan tidak langsung atau terlahirnya gerak cincin karena bergeraknya jari. Nah, kayak itu lah. Tapi jari Allah gerakan, cincin Allah gerakan lagi. Itu semua adalah berlaku atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taksis itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hamba ada kasbul ikhtiyariyah namanya, usaha ikhtiar. Ia melakukan usaha ikhtiarnya karena ada keinginan untuk mencapai usaha hasil, dan jika sepakat dengan iradat Allah SWT, maka tercapailah suatu hasil menurut apa yang diinginkan oleh hamba. Tetapi jika tidak, maka iradat Allah Ta'ala yang pasti berlaku. Di pada hambanya ada usaha ikhtiariyah, kasbul ikhtiariyah. Oh, usaha ikhtiar. Ikhtiar itu kehendak mengerjakan. Nah, lalu kasbu itu usahanya, menggawinya. Di pada hamba itu ada kasbul ikhtiariyah namanya. Nah, seperti bertani itu banyak usaha ikhtiariyah. Kita hendak hasilnya memuaskan, Allah kehendak, maka kalah kehendak kita. Tapi jika Allah menghendaki lah, kita hendak mendapat hasil memuaskan, Allah menghendaki, mau terjadi. Kita berdagang, hendak berdagang, itu namanya ikhtiar lah. Berdagang itu kasbu namanya, usaha. Kita hendak untung yang banyak, Allah hendaknya, maka tercapailah untung yang banyak. Kita hendak untung yang banyak, tapi Allah kata menghendaki, maka kehendak Allah yang tercapai. Nah, kehendak kita kalah. Ulama itu mengatakan
iradatullah fauqa kulli iradatin. Iradatullah fauqa kulli iradatin. Iradat Allah, kehendak Allah di atas dari semua iradat kehendak yang lain. Pokoknya yang lain digalakkan oleh kehendak Allah Ta'ala. Kita hendak tercapai, tapi Allah kadang menghendaki, maka kehendak Allah yang berlaku. Nah, kehendak kita kalah. Misalnya kita sakit lah, lalu ada di hati ingin mencari obat, itu ikhtiar, minum obat, usaha. Kita hendak sembuh, tapi Allah kadang hendak sembuh, maka ada sembuh sakit kita. Lapar, ada di hati ingin makan, itu ikhtiar namanya. Makan, usaha. Kita hendak kenyang, tapi Allah menghendaki kita kenyang. Gak kehendak Allah yang tercapai. Kita kenyang, kita makan. Nanti kita lihat makanannya itulah, lalu kita ambil makan, ada kenyang. Ya, usaha ikhtiar kita itu tidak memberi bekas sedikit pun. Yang memberi bekas adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau di hati ingin mencari obat, ikhtiar, minum obat, usaha, sembuh, maka Allah yang menyembuhkan, sebab kita minum obat. Sedikit pun obat tidak memberi bekas dengan tabiatnya dan kekuatannya. Haus, lalu di hati ingin minum, ikhtiar, minum, usaha, oh hilang dahaga, maka Allah yang menghilangkan dahaga. Firman Tuhan dalam surah Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Hanya saja urusan Allah SWT, apabila ia menghendaki sesuatu, ia berkata ada, itu adalah. Maka yang dikehendakinya Tuhan pasti ada. Ini kinayah pada cepatnya berlaku apa yang Allah kehendaki. Allah ingin menjadikan gunung, langsung jadi. Kinayah cepatnya berlaku lah apa yang Allah kehendaki. Ini lain lah. Wahai gunung, jadilah engkau. Baru jadi. Itulah maknanya lah. Allah ingin menjadikan langit. Wahai langit, jadilah engkau. Nah, baru jadi. Itu maknanya lah. Di ayat ini maknanya adalah sindiran pada cepatnya berlaku apa yang Allah kehendaki. Allah hendak membuat langit, langsung jadi. Allah hendak bikin gunung, langsung jadi. Bersalam bersesambatan, lambat jadinya. Wahai bumi, jadilah engkau. Lalu jadi bumi. Nah, kata itulah. Kita di tafsir dikatakan ayat ini adalah berupa kinayah, sindiran pada cepatnya berlaku apa yang Allah kehendaki. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau kita saksikan di alam semesta ini, itu menandakan Allah itu maha berkehendak. Gunung itu kehendak Allah menjadikannya. Laut itu
bekas ciptaan Allah. Allah berkehendak menjadikan laut. Tanah itu bekas ciptaan Allah Ta'ala. Allah berkehendak menjadikan tanah. Nah, kias dengan yang lain-lainnya. Belum lagi alam-alam yang gaib, nah, seperti aras, kursi, alam, lauhul mahfuz, padang mahsyar, neraka, surga. Itu alam-alam yang gaib. Alam yang gaib itu lebih luas daripada alam yang kita saksikan ini. Itu semuanya sebagai dalil secara akal Allah tuh maha berkehendak menjadikannya. Nah, secara pemandiran lah, dulu iradat pada kudrat. Secara pemandiran lah. Namun sifat Allah itu tidak berurutan. Ada kita bertartib lah berurutan. Kita hendak bikin rumah iradat, kita rancang lebar 6, panjang 12, halamannya lebar 6, panjang 10. Itu iradat lah, kehendak. Kita rancang, lalu kita ulah sesuai dengan rancangan tadi, atau kudrat mengolah. Ini sebab kepada yang baru, iradat dahulu, baru kudrat. Nisbah kepada Allah tidak berurutan. Karena sifat-sifat Allah itu adalah mukhalafah, beda dengan sifat kita. Nah, sifat kita berurutan, bertartib. Lahir, mendengar dahulu, nah baru melihat. Nah, sifat Allah katakan itu. Masih secara pandiran adalah iran berdahulu berkudrat. Pada zaman azali, zaman yang tidak ada awal, Allah menghendaki menjadikan alam ini, lalu ditaksis oleh iradatnya. Kemudian dijadikan oleh kodratnya sesuai dengan kehendaknya tadi pada zaman azali. Jadi sebuah kemandiran adanya itu. Nisbah kepada Allah Ta'ala ada urutannya, ada tertibnya. Nah, nisbah kepada kita bertertib, menghendaki dahulu kita, baru kita memperbuat. Menghendaki iradat namanya, memperbuat namanya kodrat. Kita hendak bertani sekian hektar. Nah, itu kan iradat, kehendak kita. Lalu kita bertani. Nah, itu namanya kodrat. Nah, urutan kalau iradat itu berkodrat itu kita. Nisbah kepada Allah tidak berurutan, tidak bertartib. Adapun dibahas dalam kitab tauhid berurutan sifat Allah. Pembahasannya berurutan supaya mudah diingat, mudah dihafal, dan mudah dipelajari. Bukan tidak urutannya, kali kita menghafal. Adapun yang menjadi sasaran atau ta'alluq bahasa Arabnya lah sifat kudrat dan iradat Allah SWT ada segala mungkinat, sesuatu selain daripada Allah Ta'ala mungkinat. Atau kata lain, sesuatu yang boleh ada dan tiada, itu mungkinat. Itu jadi sasaran sifat kudrat Allah SWT. Kodratnya, iradatnya tidak bersasaran kepada yang wajib, tidak juga kepada mustahil. Yang wajib zatnya dan sifatnya. Misalnya lah, zatnya itu tidak dikehendakinya mengadakan akan zatnya, karena itu zat adalah wajib ada. Yang mustahil seperti bikin anak, bikin istri, itu mustahil SWT. Itu tidak dikehendakinya bikin anak dan bikin istri. Itu barang yang mustahil.
hanya sasaran iradat dan kodrat kepada yang mungkinan saja, sesuatu yang boleh ada dan boleh tiada, tidak kepada yang wajib yaitu zatnya dan sifat-sifatnya, tidak kepada yang mustahil. Allah tidak bikin anak. Jangan dikatakan Allah lemah. Kenapa? Karena itu barang yang mustahil. Dan bahkan Allah bikin anak, istri itu yang lemah. Kenapa? Karena yang minta bantuan. Allah tidak bikin anak. Bukan makna Allah lemah kada. Lain tugas kodratnya itu, lain sasaran kodratnya itu. Tapi jika Allah tidak bisa menjadikan langit, nah baru dikatakan lemah. Karena bikin langit hal yang mungkin. Allah tidak bisa bikin gunung, itu yang lemah. Karena gunung adalah hal yang mungkin ada, mungkin tiada. Jadi hanya sasaran kodrat dan iradatnya kepada al-mungkinat saja. Al-mungkinat yaitu sesuatu yang boleh ada dan boleh tiada, itu mungkinat. Itulah yang kena sasaran sifat kodrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan malaikat Israel mencabut nyawa makhluk ini. Kada kuasa dalam mencabutnya. Nah, kuasa cuma Allah mengulahkan tugas kepada Israel. Taat kada? Oh ternyata Israel taat atas perintah Allah Ta'ala. Allah tugaskan rakib atid mencatat kejahatan dan kebaikan. Dia tahu Allah Ta'ala, tahu Allah Ta'ala. Cuma itu Allah ingin mengetahui taat kada rakib atid, ternyata taat. Dan supaya nanti di akhirat kita tahu, oh ini buktinya aku dahulu berbuat ini, berbuat itu, ada buktinya, catatannya. Jadi malaikat itu Allah jadikan bukanlah mereka membantu Allah Ta'ala kada, karena Allah Maha Kuasa, Maha Berkehendak. Mustahil malaikat membantu Allah Subhanahu wa taala. Mustahil karena Allah bersifat qudrat, bersifat iradat. Malaikat Malik penjaga neraka. Ada yang mampu ke Allah menjaganya? Mampu. Cuma Allah melakukan tugas kepada para malaikat, taat kada. Oh taat mereka atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Di malaikat, nabi-nabi, rasul-rasul, mereka tidak membantu Allah Ta'ala, karena Allah itu kadang berhajat kepada makhluk, tapi makhluk yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah Allah Ta'ala wajib bersifat iradat, dan kita wajib mengetikatkan pada dia adalah berkehendak. Mustahil dia dipaksa oleh yang lain dalam berbuat. Dan kehendak Allah Ta'ala itu di atas daripada semua kehendak-kehendak yang lain. Bila kehendak kita sesuai dengan kehendaknya, maka tercapailah apa yang kita kehendaki. Bila kehendak kita tidak sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala, maka kehendak kita kalah
kehendak Allah yang menang. Karena kehendak Allah itu di atas daripada semua kehendak yang lain. Dan kehendak Allah Ta'ala itu atau iradat Allah Ta'ala itu sesyaratnya kepada al-mumkinat saja atau kepada al-jaizat saja, tidak kepada yang wajib dan tidak kepada yang mustahil. Zatnya, sifat-sifatnya tidak dikehendakinya mengadakannya. Kalau banglah zat Allah, sifat Allah dijadikan olehnya, ada. Karena zatnya, sifatnya adalah hal yang wajib. Yang mustahil, bikin anak, bikin istri, mustahil. Tidak kena sasaran sifat iradat dan kodrat Allah. Karena iradat dan kodratnya hanya bersasar kepada al-mumkinat saja, tidak kepada al-jaizat. Nah, sampai sini kajian kita pada malam ini. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.